Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama kali membaca ayat sunnah ta'awudz. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau membaca Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Untuk kedua, yang ketiga tidak lagi. Kalau di pangkal surat baca bismillah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang beriman, maksudnya Nabi Muhammad SAW, para muhajirin dan ansor, melihat ahzab. Ahzab bentuk jamak dari hizb. Hizb artinya kelompok. Ahzab kelompok-kelompok. Karena beberapa kelompok berkoalisi melawan Nabi, maka perang itu disebut dengan perang Ahzab. Koalisi musyrik bersama Yahudi, bersama munafik, maka disebut dia dengan perang Ahzab, perang koalisi. Disebut juga dengan perang Khandaq. Kenapa disebut Khandaq? Karena strategi menggali parit. Sana Makkah, sini Madinah. Biar supaya orang Makkah tak bisa menyerang Madinah, maka digalilah parit. Bahasa Arabnya parit itu Khandaq, yang kira-kira kuda tak bisa menyeberang. Bukan macam parit kita ini, anak kecil pun bisa melompat. Kuda tak bisa menyeberang, tertahan pasukan berkuda tak bisa menyeberang. Sebut dengan perang Khandaq. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada wahyu turun? Bagaimana strategi kita menghadapi orang kafir musyrik ini? Kata Nabi, belum ada wahyu turun. Boleh saya mengusulkan satu ide? Boleh. Maka diterimalah ide dia untuk menggali parit itu. Siapa yang punya ide? Salman Al-Farisi, Farisi Persia. Kerajaan yang besar waktu itu dua. Satu Rum, Romawi, satu Faris, Persia. Mana yang lebih besar antara Persia dengan Rom? Besar Persia, karena Romawi kalah. Dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan oleh Persia. Jadi begitulah hebatnya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Bahwa boleh memakai strategi orang kafir. Menggali parit itu tidak ada wahyu turun, tak ada dalam Quran, tak ada hadis. Dari mana diambil? Dari strategi perang orang Persia. Itulah dalil saya boleh naik mobil sport kemarin. Ada juga yang komen, itu punya orang kafir soman. Inilah dalilnya, bodoh. Jadi kalau saya pakai moge, saya pakai mobil sport, mana dalilnya? Itu kan punya orang kafir. Boleh memakai strategi mereka. Yang tak boleh itu ikut ritual ibadahnya. Paham? Mudah-mudahan menonton orang. Ketika mereka melihat koalisi-koalisi datang, kalau kita perang, dua sikap kita. Menengok orang berkoalisi ramai, ciut nyali kita kan. Aduh, berkoalisi pula orang. Maunya tak ada koalisi, kok mau pula orang ini berkoalisi. Qalu, ketika melihat koalisi orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi berkumpul melawan, qalu, maka pasukan Nabi Muhammad SAW berkata, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tengoknya, apakah dia ciut atau makin semangat? Semangat. Inilah yang dijanjikan Allah. Apa maksudnya ini yang dijanjikan Allah? Kalau menang mulia, kalau mati syahid. Hubungan kita dengan Allah itu satu, husnuz. Nampak pasukan banyak, kalau menang aku melawan mereka,
aku akan hidup mulia sebagai seorang muslim. Kalau kalah aku, berarti aku akan mati syahid. Dua-duanya baik. Ish kariman atau mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Wa sadaqallahu wa rasuluh, benar, maha benar Allah, wa rasuluh, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum illa imanan, tak ada yang bertambah dalam hati mereka kecuali satu, imanan. Takutnya tak bertambah, cemasnya tak bertambah, ngerinya tak bertambah, illa imanan, kecuali keyakinan, wa taslima, penyerahan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah yakin, berserah. Kenapa orang tidak taslim? Karena tidak imanan. Coba tengok urutannya. Yakin baru tawakal, iman baru taslim. Kenapa kita tidak taslim? Karena tidak iman. Iman dulu baru taslim. Imanan wa taslima. Tapi apakah sahabat Nabi itu setelah taslim dia duduk berpangku tangan? Tidak. Jangan lepaskan ayat teks dari konteks. Jangan lepaskan ayat ini, copot dari konteks peperangan Ahzab itu. Sahabat Nabi itu setelah mereka yakin, iman, dan mereka taslim, mereka tidak duduk. Bukan berarti mereka duduk pas ditanya, kalian tak perang, serahkan aja sama Allah. Itu pasif. Sedangkan sahabat Nabi itu aktif. Jadi satu kaidah, jangan melepaskan teks dari konteks. Jangan lepaskan ayat. Makanya baca kitab tafsir, jangan kalian comot ayat itu, kalian baca terjemahnya, kalian pahami sendiri. Dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Baca asbabun nuzulnya, kalau dia hadis asbabul wurudnya, terkait ayat itu dengan kondisi situasi yang terjadi pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabat. Antum setelah wisuda lalu kemudian dapat kerja, amin. Udah punya kerja, udah punya pendapatan, udah pemasukan, sudah punya keberanian lah untuk datang ke rumah mahasiswi dulu yang sekelas gitu. Begitu udah cari alamatnya, udah jelas, sudah disurvei. Begitu langkah dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat dari rumah, udah siap semua, udah makan, udah sholat sunat hajat 2 rakaat. Sampai di halaman rumahnya, rupanya sudah berkoalisi beberapa ahzab. Yang satu pakai moge, anak biker subuhan. Yang satu pakai mobil sport. Yang satu lagi pakai mobil mewah. Berkoalisi 3 saingan. Waktu itu antum ciut pulang atau antum tetap maju? Maka antum mesti mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul. Kalau memang dia jodohku, melayang yang 3. Kalau memang sudah dituliskan Allah untuk aku, tak akan dipandangnya yang 3. Tapi kalau memang ini tak dapatku, maka berarti ada yang lebih baik daripada itu. Mesti begitu. Jangan antum balik stres. Apa guna kita mengaji? Wa ma zadahum illa imanan, justru dengan banyaknya saingan itu yang bertambah imanan, makin yakin. Cemana? Pulang ditanya sama kawan kos-kosan, cemana tadi? Berat nampak. Tapi kalau orang yang udah putus keyakinannya, gimana?
Alimtu anna rizqi la ya'khudhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rezekimu sang tak akan dimakan harimau, maka hatiku pun semakin yakin. Kalau tak jadi, berarti Allah sudah menyediakan yang lebih solihah, yang lebih putih, yang lebih cantik daripada dia. Begitu di depan kawan, begitu masuk ke kamar, waktu depan kawan tuh tak apa-apalah untuk menjaga harga diri saya. Oh begitu rupanya murid-murid Ustaz Somad tuh, dia menanamkan Riyadhus Shalihin. Jangan antum langsung streaming, nampaknya berat guys. Dalam hidup ini kita menghadapi ahzab. Macam antum bawa kendaraan dari Pekanbaru ke Bangkinang, tiba-tiba di belakang truk, lewat nanti truk ini habis. Lewat truk, tiba-tiba ada ambulan. Bisa nyalip ambulan, hebat antum. Ambulan tuh yang meninggalkan antum. Alhamdulillah dah lewat. Tiba-tiba ada lagi bis depan. Apakah kita akan berhenti menghadapi cobaan ini? Berhentinya nanti setelah sampai Bangkinang. Begitulah lebih kurang ilustrasi kita menghadapi ujian. Jadi kalau ada orang baru menghadapi 1-2 ujian down, di mana letak masalahnya? Imanan. Maka kalau dia tidak imanan, otomatis tak bisa taslim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lain, alladzina qala lahumun nas, orang lain berkata kepada mereka. Apa kata orang itu? Innan nasa qad jama'u lakum, orang udah ramai berkumpul mau menyerang kalian. Fakhshawhum, takutlah. Tengok, mereka udah ramai berkoalisi berkumpul mau menyerang kamu. Fakhshawhum, takutlah. Apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Mereka tak takut, mereka tak cemas, mereka tak khawatir sedikit pun. Malah omongan itu membuat fazadahum imanan, makin yakin dia. Wa qalu, apa jawabannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Kembali dari menghadapi orang ramai itu bi ni'matin minallah, dengan membawa nikmat kemenangan, wa fadlin, rezeki. Lam yamsashum su'un, tak ada kejelekan yang bisa menyentuh mereka. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridha Allah. Yang diikutinya ridha Allah apa ridha manusia? Ridha Allah. Wallahu dzu fadlin azim. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kelompok. Ustadz dalam perjalanan hidup Ustadz pernah mengalami model-model begini, ya. Ayatnya kan tak mengatakan ketika mereka melihat ahzab, kan tak begitu. Ketika mereka ketemu orang lain yang menakut-nakuti. Jadi sebetulnya yang memunculkan ketakutan itu ahzabnya atau komen orang? Komen orang. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tengok musuh kau, hati-hati. Jadi sebetulnya hidup ini tidak terlalu sulit. Hidup ini tidak terlalu susah. Hidup ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap. Jadi nanti kalau ada orang yang nakut-nakuti antum, sekarang deh alumni banyak sekali dari Universitas Lancang Kuning, dari Universitas Riau, dari UIN. Nanti kalau kalian tamat punya, bilang sama dia, sebetulnya hidup ini tak sulit bang. Yang sulit itu mikirkan cakap kau. Bisa kau nikah sama anak bapak tuh? Bapak tuh orang kaya, bininya pula matre. Mana mungkin dapat kau? Sebetulnya bapak tuh tak masalah, bininya pun tak masalah. Masalahnya kau.
Di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun mau mengejar. Siapa ini? Nabi Musa alaihissalam. Apa kata pasukan Fir'aun? Apa kata sahabat Nabi Musa itu menakut-nakuti? Oh, inna lamudrakun. Habislah kita Musa, ditangkapnya kita. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama aku dan Allah akan menunjukkan aku jalan. Jadi memang beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, jangan engkau cemas, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, don't be sad. Jangan takut wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa mengatakan inna ma'iyya, bersamaku. Coba lihat bunyi kalimatnya. Nabi Muhammad mengatakan bersama kita. Nabi Musa mengatakan bersamaku. Kenapa beda? Karena sahabat Nabi Muhammad itu ketakutan. Orang yang ketakutan bangkitkan semangatnya. Sahabat Nabi Musa, Bani Israel, dia bukan ketakutan, tapi menakut-nakuti. Jadi kalau antum punya kawan, satu kelas, satu kampus, cemana lah kita ini nanti ya? Kerja tak tidak? Berbini tak kita? Antum katakan sama dia, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih kawan, jangan kau takut, Allah ada sama kita. Tapi kalau kawan antum ini, cemana kau nanti? Cemana kau mau selesai kuliah nanti? Kerja di mana kau? Boleh susah nih sekarang. Maka antum bilang sama dia, kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Tak macam yang kau cakapkan itu. Allah bersamaku, sama kau setan. Karena dia menakut-nakuti kita. Kenapa kita mesti cemas? Ustadz dulu apakah mengalami macam itu juga di masa-masa waktu belajar, waktu kuliah? Ya, saya lulus tes ke Mesir tahun 98. 98 itu kebetulan Pak Harto turun bulan Mei. Saya mau berangkat bulan September. Krisis moneter. Yang awalnya $1 itu 2.000 perak melambung jadi 20.000. Maka dapat berita Abdul Somad lulus dapat beasiswa ke Mesir. Apa kata orang? Takkan berangkat Somad itu. Krisis sekarang, dolar melambung. Kebetulan saya pelatihan bahasa Arab pula di Jakarta 2 bulan. Betul kan? Malu dia balik kampung kan? Jakarta dia sekarang. Akhirnya 5 September pun saya terbang. 5 September terbang sampai ke Kairo. Apa kata orang? Alah, Al-Azhar tuh masuknya aja mudah. Tengoklah kalau tamat. Tak akan tamat dari Al-Azhar tuh. Bukan senang tamat dari Al-Azhar. 2002 pulang saya. Datang orang di rumah. Mau menengok ijazah. Saya buka kan, ini ijazah Al-Azhar. Tak pula bisa membaca. Habis itu sambil agak-agak bercakap apa sikit-sikit, yang satu bilang, memang ini tamat Azhar, tapi kalau bisa tamat Madinah. Universitas Islam Madinah itu dibuka tahun 1960-an. Ketua jurusan tafsir hadis yang pertama namanya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, mantan mufti dan Syekhul Azhar. Kalau tak ada ulama Azhar, tak bisa buka Universitas Islam Madinah itu, bonga. Paham? Universitas Ummul Qura, sebelum itu namanya Universitas King Abdul Aziz, yang mengajar di situ Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dari Al-Azhar. Yang mengajar di situ namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Al-Azhar. Universitas-universitas Saudi Arabia itu
waktu awal-awal membuka, cara mereka membuka adalah belajar ke Al-Azhar. Paham? Tertua Al-Azhar. Habis itu dikatakan tak berangkat, rupanya berangkat. Dikatakan tak selesai, rupanya selesai. Nilainya jayid, bagus, tamat, punya ijazah, 3 tahun 10 bulan selesai. Cuma ada lagi caranya lagi menjatuhkan. Memang dia taman Azhar, tapi agak-agak macam-macam Wahabi. Nah, ini saya ceritakan ke antum. Jangan antum pikir, oh Ustaz Somad itu ya lah enak. Zaman dia dengan kami bedanya 20 tahun. Dia ke Mesir 98 kan 25 tahun yang lalu. Zamannya beda. Zaman dia kan belum ada internet. Zamannya beda, tapi manusianya lebih parah. Jangan antum sangka anak pulang disambut pakai karpet merah, tola'al badru alaina. Tidak begitu. Penuh dengan duri-duri, penuh dengan kesakitan-kesakitan, penderitaan-penderitaan. Tapi justru karena ada cakap orang itu pula lah jadi indah cerita itu kan. Jadi kalau antum hari ini menghadapi berbagai macam, maka antum mesti imanan wa taslima. Ada keimanan, ada keyakinan. Setelah itu serahkan pada Allah. Katakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pernah terpikir sama Ustadz akan ceramah, diundang masuk TV ke Jakarta sama artis-artis, dijemput pakai mobil mewah. Pikiran saya dulu sederhana kan. Selesai S1, cari beasiswa S2, habis itu cari beasiswa S3. Kalau udah doktor bawa ijazah, biar mudah ngelamar jadi dosen. Kalau udah jadi dosen dapat gaji, mau menyenangkan orang tua, mau membawa umroh, udah itu aja, simple sekali. Tak ada muluk-muluk pikiran saya. Maka antum berpikir senangkan orang tua. Itu tujuan utama. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridhal walidain. Ridha Allah di bawah ridha orang tua. Senangkan orang tua. Kalau belum bisa menyenangkan mereka, jangan susahkan. Kalau belum bisa membawakan makanan enak, belum bisa menyenangkan, membahagiakan dengan prestasi, jangan membawakan cerita tak enak. Ingat cakap saya. Mati saya, kalian sukses nanti kayak ingat cakap saya. Oh, itu maksud cakap Ustaz Somad. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal. Tawakal itu artinya menyerahkan kepada Allah. Wa tawakkal, serahkanlah. Alal hayyi, kepada dia yang maha hidup. Alladzi la yamutu, dia tak mati. Jangan menyerahkan kepada yang mati. Atasan kita mati. Bupati mati. Wakil bupati mati. Gubernur mati. Wakil gubernur mati. Presiden mati. Wakil presiden mati. Menteri-menteri berserahlah kepada dia yang tak mati. Itu makanya ayat kursi itu kalau dibaca kuat kita. Kenapa? Karena di situ penyerahan kepada yang tak mati. La ta'khudhuhu sinatun wa la wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalimat ini sederhana. Serahkanlah urusanmu, perkaramu kepada dia yang maha hidup, yang tak mati. Kenapa? Karena ayat ini menyindir orang terlalu banyak menyandarkan kepada yang mati. Kepada mana pula kepada yang mati? Menyandarkan kepada makhluk yang akan mati. Suami terlalu bersandar kepada istri, mati. Suami istri terlalu bersandar kepada suami, mati. Berharap kepada anak, mati. Berharap kepada orang tua, mati. Yang lebih parahnya lagi, berharap kepada benda mati. Lebih parah lagi. Kalau antum berharap kepada makhluk hidup masih lumayan. Berharap kepada benda mati. Kertas itu laku. Kertas dolar itu $1 15.000. Itu laku kan karena Amerika masih berdiri. Kalau bubar Amerika,
habis duit dolar. Maka kalau antum punya duit dolar, cepat antum tukarkan. Kertas itu kan dibuat negara. Kalau negaranya hancur, habis. Bersandar kepada yang mati. Apa tak mati? Memang tak mati, setengah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa 'alallah, kepada Allah, falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah saja orang yang beriman itu bertawakal. Siapakah yang bertawakal? Hanya orang yang percaya. You do what you believe. Kau akan melakukan yang kau percaya. Itu orang barat yang bilang. Orang barat yang tak punya percaya itu punya teori begitu. Kamu akan melakukan yang kamu percaya. Kalau tak percaya, mana dia lakukan? Antum datang subuh-subuh, sholat subuh, sebagiannya mungkin puasa nisfu Sya'ban. Kenapa antum melakukan itu? Karena percaya. Keyakinan itulah yang ditanamkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad kuat, fatawakkal, maka serahkanlah kepada Allah. Saya mau kuliah S2. Belum dicakapkan di mulut, hanya sekedar terlintas di pikiran, hanya sekedar terlintas di hati. Itu namanya khatarat, khawatir, lintasan pikiran. Khatirah, ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Khatar, lintasan pikiran. Makanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tak menyebut tafsir, tapi disebut khawatir, lintasan-lintasan pikiran. Itu tawaduk, dia rendah hati. Lalu kalau ibarat titik-titik di papan tulis, titik, 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 lalu kemudian menjadi garis, karena sering terlintas, pendek, pendek, pendek. Karena sering terlintas, akhirnya menjadi satu garis. Sampai garis itu kuat. Setelah garis itu kuat, maka disebut dengan azimah. Azimah, tekad yang kuat. Sampai ke Indonesia berubah jadi ajimat. Orang yang punya ajimat diringkas lagi menjadi jimat. Orang yang punya jimat itu kan kuat tekadnya kan. Asal udah dipakaikannya jimat, tembaklah, mati. Azimat, tekadnya berawal dari lintasan pikiran. Dari mana lintasan pikiran di kepala Ustadz ingin sekolah? Jadi di kampung saya setiap tahun ada haul Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu atuk mak saya. Jadi setiap haul itu kan dibacakan mana? Biografi. Syekh Abdurrahman belajar ke Patani, Thailand, kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Lalu kemudian dia punya anak namanya Syekh Daud. Anaknya itu membawa ke kota Makkah. Jadi kita anak kecil ini mendengar waktu itu dibacakan. Itulah awalnya muncul titik-titik. Oh, belajar ke Patani. Oh, belajar ke Makkah. Jadi kalau ada orang sekarang mengkritik, apa gunanya haul? Kalau bagi saya dapat pengetahuan itu dari haul itu. Ketika mau dibacakan biografi ulama. Sejak itulah saya suka baca biografi ulama. Dan pulang ke rumah, orang tua itu selalu motivasi. Kau nanti sekolah macam itu aku dulu. Kau nanti sekolah ke Arab tuh. Mak tuh tak tahu Al-Azhar, tak tahu Ummul Qura, tak tahu. Yang penting ke Arab. Ya, kau nanti sekolah ke Arab, nanti kau sekolah. Makanya itu yang terpatri di kepala. Habis sholat subuh, pergi saya ke Simpang Limun, Medan. Datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib almarhum, Allah maghfirlahu warhamah, Imam Masjid Raya Medan. Dia wakil rektor Universitas Al-Wasliyah Medan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Habis sholat subuh ada dia buka. Siapa? Saya Abdul Somad. Dari mana? Dari Muallimin. Udah perlu apa? Saya mau sekolah ke Arab Syekh. Kelas 3 SMP.
Sekarang saya bayangkan, misalnya habis sholat subuh tiba-tiba datang anak SMP. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab Ustaz. Ini anak ini mengigau. Sekarang baru saya pikirkan perbuatan saya dulu tuh. Kata dia, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Ustaz. Selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu aliyah, tamat nanti pondok baru kau ke sana. Lembut Ustaz. Kalau saya mungkin kau udah bangun atau tapi saya Jalaluddin itu lembut orang. Selesaikan dulu kuliah ini, nanti gua ke sana. Ayolah Ustaz. Makanya sekarang kalau saya ngasih motivasi ke anak-anak pondok, udah kelas 6, udah tamat, udah ngabdi, pas ditanya, rencana mau kemana? Belum tahu lagi. Kok lain cara berpikir? Emang anak-anak sekarang ini lain dari kami dulu. Udah berpikir tentang mau kemana nanti, mau kemana. Sekarang sikit-sikit healing. Begitu mental. Apa salah makan atau tersapu? Fa'idza azamta, kalau kau sudah azam, kuat tekadmu, fatawakkal, maka serahkanlah pada Allah. Masalah yang kita hadapi hidup ini dua. Yang pertama, ada solusinya. Yang kedua, tak ada solusi. Kalau masalah itu ada solusinya, pikirkan sekali. Setelah dipikirkan ketemu solusinya, selesai. Kalau masalah itu tak ada solusinya, jangan pikirkan lagi. Karena dipikirkan pun ada solusinya. Nah, banyak orang suka mengulang-ulang itu di kepalanya. Akhirnya tak tidur malam. Akhirnya diceritakan ke orang, orang pun ngasih komen menjatuhkan. Serahkan pada Allah SWT. Wal ayatu fil amri bit tawakkuli katsiratun ma'lumatun, kata Imam Nawawi. Ayat-ayat perintah menyuruh bertawakal katsiratun, banyak sekali. Ma'lumatun, ma'lum, semua orang tahu. Ini hanya sebagiannya saja yang disebutkan Imam Nawawi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang menyerahkan urusan perkaranya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupkannya, maka Allah lah yang akan mempertimbangkannya, maka Allah lah yang akan menunaikannya. Usaha, ikhtiar, doa, puncaknya adalah tawakal. Setelah itu hubungan kita dengan Allah dibangun atas dasar husnuzon. Berpikir baik, berniat baik, berkata baik, berbuat baik, datang baik. Berarti Allah ingin kita bersyukur. Berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, bertindak baik, datang yang tak baik, berarti Allah ingin kita bersabar. Kita ini punya dua sayap. Sayap yang pertama syukur, sayap yang kedua sabar. Dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asobathu sarra, kalau yang datang itu senang, kenyang, lenang, tenang, syakar, alhamdulillah. Kalau yang datang itu sulit, pahit, sakit, sabar, maka dia husnuzon. Hubungan kita dengan Allah dasar pertama husnuzon, yang kedua ridha. Raditu billah rabba. Tapi ini beda kita dengan Jabriyah. Jabriyah sabar, ridha, tawakal, tapi tak ada ikhtiar, tak ada usaha. Sedangkan kita ridha, tawakal setelah ikhtiar. Itu beda kita ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ai artinya kafihi, fahuwa hasbuh, Allah yang mencukupkannya, dicukupkan Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman. Tadi kan katanya yang bisa tawakal itu hanya orang beriman. Yang bisa taslimah itu hanya imanan, baru taslimah. Nah, siapa orang yang beriman itu? Idza dzukirallah, kalau disebut nama Allah, wajilat qulubu, bergetar hati. Kalau disebut nama Allah, bergetar hati.
Cemana bergetarnya itu Pak Ustaz? Antum dulu waktu disebut nama Aisyah biasa aja. Ustaz ceramah diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, antum biasa aja. Tapi sejak di UIN itu ada mahasiswi namanya Aisyah. Nah, setelah itu asal disebut orang Aisyah bergetar enggak? Nah, begitu kepada makhluk, apalagi kepada Khalik. Saya dulu kalau ada Habib penceramah cerita tentang Fatimah Az-Zahra biasa aja. Sekedar contoh. Kalau kalian payah ngasih contoh. Itulah makna wajilat. Ini kan ceritanya tak ada contoh, tak ada bendanya. Bercerita tentang tak ada benda itu, maka diberikan permisalan, perumpamaan, contoh untuk litakribil makna, supaya dekat maknanya ke hati dan pikir. Kalau disebut nama Allah bergetar, gimana getarnya Pak Ustaz? Bergetar. Wajilat qulubuhum. Kenapa bergetar? Karena kenal. Kenapa bergetar? Karena ada rasa. Dari mana rasa itu datang? Dari kenal. Bagaimana cara mengenal dia? Beda. Mengenal manusia dengan dilihat. Mengenal Allah itulah mengaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Apa yang dia suruh laksanakan. Banyak-banyak ibadah sunat, sholat tahajud, berzikir, bersolawat, puasa nisfu Sya'ban bagi yang sanggup. Itu ibadah itu membuat hati kita hidup, sehingga ketika disebut namanya bergetar dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, kalau ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Coba lihat prosesnya 3. Hati bergetar, iman bertambah, bertawakal. Dari mana muaranya? Hati. Setelah hati, ngaji. Setelah ngaji, buahnya tawakal. Puncaknya ridho. Nah, situ dia. Wal ayatu, ayat-ayat fi fadlit tawakkul, tentang keutamaan tawakal, katsiratun, banyak. Ma'rufatun, ma'ruf, tahu semua orang. Imam Nawawi menulis kitab ini tidak pakai Google, tak pakai referensi. Jadi dia tulis saja apa yang ada terlintas di pikiran. Ingat dia ayat ini. Imam Nawawi itu menulis kitab, setelah dihitung-hitung tak masuk akal. Kapan dia tidur, kapan dia makan. Pokoknya dia tertidur Imam Nawawi itu pas nulis kitab, tertidur. Tuh keningnya ke buku. Habis itu terbangun, tulis. Pernah dia 2 tahun tak menempelkan tulang belakangnya ke tempat tidur. Menulis. Tak menikah. Tapi jangan antum ikutin. Imam Nawawi itu tak menikah. Sahih Muslim itu disyarah. Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Dalam bidang hadis. Dalam bidang fikih ada Imam Asy-Syirazi menulis kitab Muhazzab namanya. Muhazzab itu disyarahnya menjadi kitab besar. Itulah dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kitab nomor 2 yang paling banyak dicetak di dunia setelah Al-Quran menurut ulama, Riyadhus Imam Nawawi sebelum meninggal mau ziarah ke makam Imam Syafi'i. Imam Nawawi dari Damaskus, Imam Syafi'i makamnya di Kairo. Begitu sampai ke Kairo, Fustat namanya, menengok kubah. Jadi di bawah tuh makam, di atasnya ada kubah macam masjid, kubah Imam Syafi'i. Baru menengok kubahnya, menetes air matanya, tak sanggup, pulang dia lagi. Setelah dia pulang, orang yang ketemu di jalan itu bercerita heboh.
Imam Nawawi datang, Imam Nawawi datang, Imam Nawawi datang. Sampai cerita tu ke Imam As-Subki, ulama besar mazhab Syafi'i. Datanglah Imam As-Subki ke Fustat, ke Kairo. Betul Imam Nawawi dah? Iya datang. Ziarah ke makam Imam Syafi'i. Mana dia? Dia udah pulang. Dikejar Imam As-Subki. Tak macam dulu kan tak macam sekarang. Sekarang kan pakai pesawat bisa jumpa. Dulu pakai onta, pakai kuda. Kejarnya sampai ke Damaskus. Sampai di Damaskus, Imam Nawawi udah pulang ke Nawa, kampung dia. Nawawi dari kampung Nawa. Di mana Imam Nawawi? Nawawi pulang ke Nawa. Dikejarnya lagi sampai ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi meninggal. Balik dia lagi Imam As-Subki, datang ke tempat Imam Nawawi mengajar. Imam Nawawi mengajar hadis namanya di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Tempat saya belajar Darul Hadis Al-Hasaniyah di Maroko. Dulu di Damaskus, dulu di Suriah ada namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Datang Imam As-Subki ke situ, bertanya, di mana tempat Imam Nawawi mengajar? Ditunjukkan orang itu. Di sinilah Imam Nawawi. Di sini dia mengajar. Iya. Di mana letak tapak kakinya? Di sini. Ditempelkan Imam Subki lah pipinya ke tempat tapak kaki Imam. Kenapa dia melakukan itu? Karena kenal. Begitu ulama-ulama dulu mengambil barokah dari orang soleh. Walaupun kita tak jumpa dengan Imam Nawawi ini, istiqomah kita membaca kitabnya, mengamalkannya, mudah-mudahan dijumpakan Allah SWT. Ma'an nabiyyin, bersama nabi, wasdiqin, bersama orang baik, wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Amin. Untuk Imam Nawawi Al-Fatihah. Alhamdulillah, Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan untuk kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah Kau ajarkan untuk kami, buat dia berguna untuk kami dunia akhirat. Mudah-mudahan semua adik-adik saya ini kalau balik nanti ke kampung, kalian mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Kalian jadi kepala dinas, jadi kepala desa, jadi bupati, jadi apapun, sempatkan mengajar agak satu hadis subuh. Habis subuh mengajar. Insya Allah majelis kalian lebih ramai dari majelis. Kalau kalian nanti mengajar kajian Riyadhus Shalihin di kampung, kalau kalian mengajar semua datang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor semua datang. Kenapa? Karena kalian gubernur. Itu insya Allah ilmu kalian. Mana pertanyaan? Kapan puasa nisfu Sya'ban, Ustaz? Kalau perhitungannya pakai hisab, hisab itu ilmu falak, ilmu falak, astronomi. Kalau astrologi, Taurus, Sagittarius, Pisces, itu astrologi, perbintangan, tak boleh ramal. Kalau ilmu falak, peredaran matahari, bulan, siang malam, namanya astronomi. Boleh. Kalau ada yang mau ngambil jurusan astronomi. Menurut astronomi, hari semalam hari Selasa. Hari Selasa itu 15 Sya'ban. Hari Selasa. Berarti malam nisfu Sya'bannya hari Senin malam Selasa. Karena menghitung malam itu habis maghrib. Habis maghrib hari Senin malam Selasa, itulah 15. Bagi yang menghitungnya pakai astronomi, pakai falak. Tapi kalau menghitungnya pakai ru'yah, menengok anak bulan, maka 14-nya itu semalam hari Selasa 14. Berarti malam nisfu Sya'bannya tadi malam. Jelas? Jadi kalau ada yang mendoa malam nisfu Sya'bannya hari Senin malam Selasa, berarti dia pakai
astronomi. Bagi yang pakai ruqyah berarti dia tadi malam. Dia tanya dia, kau pakai apa? Aku tak tahu. Loh, gimana kau ngitung? Ku tengok orang itu juga ikut pula. Nah, itu berarti dia bertaklid. Jelas? Saya tadi malam mengajak santri-santri habis maghrib membaca zikir, doa, yasin, dan menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Tadi malam kami membaca doa. Kalau begitu Ustaz Somad ikut ruqyah. Kalau hari ini 15, berarti Rabu nanti tanggal 22 itu 29 Sya'ban. Rabu 22 Maret, 29 Sya'ban. Kalau petang Rabu itu nampak anak bulan, berarti puasa Kamis. Kalau petang Rabu tak nampak anak bulan, berarti hari Kamis 23 Maret, 30 Sya'ban. Berarti puasanya hari Jumat. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah pakai hisab ilmu falak, tidak ditengok anak bulan. Sudah ditetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu hari Kamis 23 Maret. Di mana letak bedanya Pak Ustadz? Kalau ruqyah baru bisa ruqyah dibantu oleh ilmu falak, maka dibuatlah ketetapan kesepakatan 2 derajat. 2 derajat dia umur, 2 derajat dia ketinggian anak bulan hilal itu baru disebut ruqyah. Sedangkan saudara kita dari Muhammadiyah tidak pakai 2 derajat. 1 derajat pun, 0,5 derajat pun sudah dianggap sebagai hilal. Jelas perbedaannya? Penampakan anak bulan 0,5 derajat itu sudah hilal bagi mereka. Tapi bagi yang berpegang kepada ru'yah, 2 derajat baru dianggap hilal. Jadi dulu Pak JK mengusulkan ke Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua PBNU. Kata beliau, gimana Pak Hasim kalau Muhammadiyah naik 1, MUI turun 1? Karena dia kan bisnismen, jadi bisa nggak ditawar-tawar? Jadi ketawa lah Pak Kiai Haji Hashim Muzadi, Mbak Hashim Muzadi, Kiai Haji Hashim Muzadi. Kata dia, ini nggak bisnis, ini bukan macam bisnis. Nah, jadi yang paling selamat itu bagaimana? Ya pegang aja keyakinan masing-masing. Ada yang datang kemari lewat jalan Kamboja, tapi ada pula yang sampai kemari mutar dulu. Kenapa? Rupanya disesatkan Google Map. Kan ada yang sampai kemari putar. Kami putar-putar Pak Ustadz lewat jalan tanah dulu. Kenapa? Ikut Google Map. Dua-duanya sampai. Yang tak sampai itu yang asik berkelahi di jalan. Paham? Nah, begitu logika. Antum yakini salah satu, antum amalkan. Begitu menghadapi khilafiyah. Boleh tak makmum? Apakah boleh makmum tidak mengulangi baca Fatihah setelah imam baca Fatihah? Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Kenapa? Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan Syekh Mahmud tadi itu sudah bacaan makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Perlu lagi makmum baca Fatihah? Tak perlu, karena imam al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, kalau makmumnya mendengar Fatihah itu, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, idul fitri, idul adha, didengarnya bacaan imam, maka dia tak perlu lagi baca Fatihah, karena dia sudah mendengar. Tapi kalau sholatnya tak kedengaran, sholat zuhur, sholat asar,
maka dia membaca Fatihah karena dia tak mendengar. Ini Imam Malik. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Fatihah apakah kedengaran atau tidak kedengaran. Ustaz Somad, saya ikut mazhab Syafi'i, maka Syekh selesai waladhdallin amin, saya tetap baca di belakang. Berapa lama Ustaz membaca Fatihah? Tak nampak dia dong pendek. Pasti dua Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20 detik. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Wah, boleh kita baca Fatihah di belakang imam?" 20 detik kok. Kecuali kalau di belakangnya baca macam K. Haji Muammar Z.A. Makanya beliau, kalau antum ulang tadi ada rekamannya, berhenti dia selesai membaca Fatihah. Berhenti sejenak, mengasih waktu makmum. Andai tak cukup pun waktu, andai ada imam yang langsung waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, langsung dia, kita tetap baca Fatihah di belakang karena dalam hadis itu illal Fatihah, kecuali al-Fatihah. Di antara tiga mazhab ini, mana yang lebih tinggi tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya? Mazhab Syafi'i. Kenapa? Seandainya pakai mazhab Hanafi, rupanya bacaan imam itu tak betul. Itu juga dengan Maliki. Tapi saya tak menyalahkan mazhab. Berani kita nyalahkan Imam Hambali? Berani kita menyalahkan Imam Hanafi? Siapa? Berani. Kalau sampai saya menyalahkan mazhab Maliki, tak berkah ilmu saya. 2 tahun saya belajar, semua guru saya itu mazhabnya Maliki waktu di Maroko. Maroko itu tak ada mazhab lain kecuali Maliki. Saya menghormati, tapi dalam pengamalan saya pakai mazhab Syafi'i. Apa hukum pakai parfum di bulan Ramadan? Pakai parfum enggak masalah, tapi sambil minum teh es. Sambilnya itu yang jadi masalah. Oh, pakai parfum batal Pak Ustaz. Kenapa batal? Karena masuk ke dalam. Saya baca dalam kitab idkhalus syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke dalam. Yang masuk itu ain. Ain itu benda. Antum masukkan ain benda itu ke dalam. Masuk dia sampai ke dalam. Kalau harum itu kan tak nampak. Kalau harumnya masuk batal juga lah waktu kau kentut. Kan masuk di hidung kau balik. Kan berbalik tu balik. Maksudnya. Paham? Karena pernah dengar ceramah, hukumnya makruh. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dari mana dasarnya? Imamnya siapa? Kitabnya apa? Habis 3 pertanyaan. Itulah kaji kita subuh ini. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.